warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Syaril Arif dengan NIM 70200119109. Di video ini saya akan memaparkan tentang radiasi di lingkungan kerja. Yang pertama, apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan energi oleh gelombang atau partikel. Yang kedua, ada macam-macam radiasi, di mana radiasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, radiasi ionisasi. Radiasi ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi yang pada interaksi dengan materi membangkitkan partikel-partikel bermuatan listrik atau ion. Yang kedua, ada radiasi non-ionisasi, di mana radiasi non-ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron, tetapi tidak cukup untuk membangkitkan ion. Macam-macam radiasi. Yang pertama saya jelaskan adalah radiasi ionisasi di lingkungan kerja. Radiasi ionisasi di lingkungan kerja atau di tempat kerja bersumber dari yang pertama, lingkungan alami manusia, yang kedua, buatan manusia yang digunakan secara luas dalam industri, pertanian, kedokteran, dan riset ilmiah. Yang ketiga, sumber-sumber radiasi ionisasi dapat berupa alat-alat listrik berenergi tinggi, misalnya mesin X-ray maupun radionuklir. Selanjutnya, ada jenis radiasi ionisasi, di mana ada pun jenis-jenis radiasi ionisasi diantaranya. Yang pertama, partikel alfa, di mana kumpulan dua proton dan dua neutron yang terikat erat. Yang kedua, partikel beta adalah elektron atau positron yang sangat energik. Ia memiliki massa yang sama dan sebagian besar sifat elektron lainnya, kecuali muatannya. Yang ketiga, ada radiasi gamma, di mana radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti ketika mengalami transisi dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Yang keempat, ada X-ray atau sinar X, di mana radiasi elektromagnetik yang identik dengan sinar gamma, di mana perbedaannya adalah asal mereka. Sinar gamma berasal dari inti atom, sedangkan sinar X dihasilkan dari interaksi elektron. Yang kelima, ada neutron, adalah tidak dipancarkan sebagai akibat langsung dari peluruhan radioaktif alami. Mereka diproduksi selama reaksi nuklir. Selanjutnya, pengendalian radiasi ionisasi, di mana pengendalian radiasi ionisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, mengurangi lamanya paparan, yang kedua, mempertahankan jarak yang aman antara pekerja dengan sumber, yang ketiga, membentengi sumber dengan bahan yang dapat menyerap radiasi. Macam-macam radiasi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah radiasi non-ionisasi di lingkungan kerja. Radiasi non-ionisasi di lingkungan kerja atau di tempat kerja dapat bersumber dari yang pertama, sinar ultra ungu atau ultraviolet, di mana radiasi oleh pancaran gelombang elektromagnetik dengan kisaran panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer yang dihasilkan oleh pengelasan suhu tinggi, benda-benda pijar suhu tinggi, dan lampu-lampu pijar. Terdapat juga pada sinar matahari. Pada mata dapat mengakibatkan konjungtivitis, fotoelektrika. Pada kulit dapat mengakibatkan eritema, yaitu bercak merah yang abnormal pada kulit. Untuk mengukur sinar ultra ungu dapat menggunakan alat yang disebut radiometer sinar ultra ungu atau direct reading instrument. Yang kedua, ada gelombang mikro atau microwave, adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Biasanya ditemukan pada pemancar radio, radar, dan televisi. Dampak pengaruh kesehatan menyebabkan gangguan sistem saraf, reproduksi, dugaan leukemia, dan katarak. Yang ketiga, ada sinar inframerah atau infrared. Dihasilkan dari benda-benda pijar seperti tanur atau benda-benda pijar lainnya. Sinar ini menyebabkan katarak pada lensa mata, sehingga perlu dipakai kacamata kobal biru bila terpapar sinar inframerah. Yang keempat, ada sinar laser, adalah emisi energi tertinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan, pelapisan alat-alat optis, pembuatan mesin-mesin mikro, dan operasi kedokteran. Pemaparan sinar laser
laser dapat mengakibatkan kerusakan retina dan kelainan kulit. Pengendalian radiasi non-ionisasi. Pengendalian radiasi non-ionisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, shielding atau perisai, yang kedua, batasan waktu paparan atau recreation exposure time, yang ketiga, dapat dilakukan dengan alat pelindung diri atau personal protective equipment.